Yes, Bu. Ah. Siapa ya yang bakal dihujat? Selamat datang ke Tapi Di Rumah dengan aku Dita. dan aku Tasya. Aku Celine. Hari ini kita akan kembali lagi ke topik this or that. Kalau kalian lagi patah hati nih, Alah. Alamak. kalian mau langsung move on dengan orang baru atau single sampai sembuh? Yes, Bu. Ah. Siapa ya yang bakal dihujat? Mau dihujat ya? Baru menit pertama ya kan? Iya, ini Si kayak patah hati. iya, aduh gimana sih? Nah, 1, 2, 3. Apa itu kenapa? Oh, single sama enggak, aku move on with someone new. Oh. Oke. Yang beda dulu. Maksudnya ini karena pengalamanku sendiri. Aku tuh gak bisa yang kayak single sampai sembuh tuh, maksudnya gimana ya? Kayak sebenarnya bisa. Cuman kalau misalnya untuk memilih, di chopping aja langsung gitu, dipotong aja gitu loh. Daripada aku harus nyalamin ini semua, atau salah satu bentuk aku apa sih dia? Udah gak usah aneh-aneh. Jangan aneh-aneh dong. Ke distraksi. Oke. Salah satu bentuk healing aku, healing dan sembuh itu ya itu sama someone new. Sebenarnya jelek juga sih ya kan. Karena kita jadi kayak pelampiasan, tapi ya memang aku tuh kayak gitu. Maksudnya melampiaskannya ke orang baru, siapa tahu ternyata orang baru itu bisa bikin aku sembuh. Terus aku kayak ya udah, yeay, inilah dia yang tuh. Tapi kalau enggak, Iniin. Kalau enggak ya udah pergi. Aku kembali ke someone new lain gitu. silakan dihujat. Kalau Rekomen. Aja. Ya tapi aku ya kayak gitu. Kalau aku sih, menurutku ya, orang baru itu nggak bertanggung jawab sih sama masa lalu kita, sama traumanya betul, kita. Kan patah hati kan pasti biasa trauma ya. betul. Karena kan kita yang memilih pasangan kita sebelumnya gitu. Kita yang memilih menjalani, kita yang memilih sama dia gitu. Berarti konsekuensinya juga ya kita yang nanggung dong. Karena kan kita yang mau sama dia waktu itu gitu. Jadi menurut aku lebih baik kita sendiri dulu, sembuh sampai memang benar-benar udah siap menjalani yang sama yang baru nanti sama yang baru ini ya kita udah nggak ada beban apa-apa gitu. Kita udah benar-benar ngerasa udah merasa free gitu, udah ngerasa nggak ada yang tertinggal di masa lalu gitu. Jadi ngejalanin sama dia pun benar-benar nggak ada kesandung flashback di masa lalu gitu. Gak ada bayang-bayang. Itu sebenarnya itu benar banget karena kan walaupun aku emang menjalani ini ya aku jadi kayak apa ya, kayak kebayang-bayang sama masa lalu, terus jadi kayak ya hubungan barunya ini pun nggak awet juga gitu. Biasanya aku ngelakuin ini biar aku bener-bener chopping sama semuanya. Jadi ketahuan dong aku. Nggak, maksudnya biasanya kayak gini tuh, aku kayak pernah beberapa tahun yang lalu. Jadi saking aku udah putus dari yang lama banget, terus aku chopping sampai 3 kali menjalani hubungan baru. Dan setelah itu baru kayak ya udah diamin aja, terus lama-lama ya dapat sendiri yang ya mungkin lebih baik gitu. Tapi ya aku memang kayak gini prosesnya, mungkin bakalan berkali-kali sok cantik lu Syah katanya nanti. Nggak, tapi ya entah kenapa pas ketika kita kayak gini ada aja loh yang datang. Memang Gitu. iya. Ada aja kayak kaget banget gue gitu. Iya. Kok ada gitu. Aku juga pernah di masa kayak gini kan, sampai sekarang itu gap year-nya tuh sama sebelumnya tuh 3 tahun juga. Iya, hampir 3 tahun. Nah, memang di proses itu ya kayak kakak bilang ada aja yang deket. Nah, gitu. Tapi menurut aku ya, aku nggak mau nyusahin dia gitu. Karena kan apalagi misalnya nih ya di kota yang sama, kadang-kadang kita pergi makan di tempat yang dulu pernah kita datangi pasti kayak pasti dulu aku di sini tiba-tiba galau. Kadang-kadang mood cewek ini kan nggak bisa tebak. Bahkan aku sendiri ngerasa seperti itu.
Nah jadi menurut aku mendingan kita kalau udah lupa sama masa lalu kan kayak ya kita mau makan di sini juga ya bodo amat. Iya, Toh kita betul, juga betul, udah betul. lupa kenangannya gitu. Bener sih. Sama sih, Ya kan? sama banget. Soalnya ya itu balik lagi kalau misalnya kita move on dengan menjalani with someone new, lebih ke kasihan orangnya Ya. sih. Ya. Karena kalau menurut aku ya belum tentu aku jalani sama dia tuh bakal tumbuh perasaan sama dia gitu loh. Nanti kalau misalnya gak tumbuh-tumbuh gimana? Ya. Dianya makin sayang, kitanya yang jahat kesannya gitu loh, kayak udah kasih harapan gitu. Ya gitu kesannya kayak menghambat jodoh dia sih. Iya Kalau benar. ternyata bukan kita jodohnya gitu. Dia udah ngabisin waktu di kita, ternyata jodohnya bukan Iya, kita. aku paling males kalau Ah. aku males digituin, jadi aku gak mau gituin Iya. orang. Karena ya contohnya sekarang lah ada yang deketin kan, aku udah bilang aku belum mau pacaran, tapi dia yang masih ini kan, Ya. ya udah karepmu gitu loh. Ya. Nanti udah aku warning, lu belum Benar. mau ya. Kalau misalnya emang cowoknya yang bandel ya itu udah bukan, itu udah nggak masuk urusan kita lagi ya, karena kan udah dibilang gitu, aku belum mau nih, aku masih mau sendiri gitu. Kalau emang dia yang ngebet ya itu udah lain cerita. Ya cuman kayak perasaan orang juga kita nggak boleh membatasi Ya. gitu loh. Nggak bisa juga, kok jangan suka sama aku ya gitu. Iya kan. Namanya suka cuma dilarang ya kan. Lebih milih dibenci karena menjadi diri sendiri Wih. atau dicintai karena menjadi orang lain, atau dalam kata lain fake? Waduh. Nah. 1, 2, 3. Dibenci. Sama dibenci, Sama ya? dibenci. Yaudah kita benci kita. Ibu negara dulu lah. Loh. Iya, kan bisa gitu ya. Sebelah kanan ibu negara dulu. Nanti ini muncul kata-kata keramat. Why not? Kalau Iya. kayak duluan gitu. Iya, Oh, ya, ntar ya. why not? Ih, Ya why not? kan. Aduh. Daripada kalau misalnya kita jadi orang lain disukai, itu berarti yang disukai itu orang lain gitu loh. Ya, bener, bukan Ya sama juga. aja bohong gitu. Kenapa harus fake? Kalau aku sih ya kita jadi jadi orang lain pun nggak jadi diri sendiri, nggak ada jaminan juga orang suka sama kita. Iya. Kan? Karena kita bukan orang itu. Iya, lebih bagus ya jadi diri sendiri aja gitu. Karena pasti bakal ada yang nerima kan. Entah misalnya contoh keluarga, teman atau pasangan. Ya memang pasti ada yang nggak suka, tapi setidaknya ada yang menerima. Daripada kita jadi orang lain tapi toh juga ada yang nggak suka, capek kali harus. Kecuali menjadi diri sendiri yang memang negatif banget gitu. Ya. Ya kita yang harus berubah dong. Ya. Tuh. Memang pribadinya berarti yang salah. Bal. Sama aja sih, sama kayak Tita dan siapa nama kamu? Selin. Ya why not dibenci, jadi diri sendiri toh. Kalau misalnya kita terlalu memberikan makanan kepada orang lain, misal kayak kan karena kita tuh pengen banget dicintai, berarti kita harus ini kan kayak nge-pleasing dia kan, kayak nge-serving dia kan. Kalau misalnya kita udah serving sebaik mungkin, terus ternyata mereka juga sukanya karena mereka dilayani doang, Ya, tapi itu bukan tadi. apa dengan dirimu sendiri. Buat apa? Capek, Ya, Bung. makanya Capek Kita banget. jadi orang lain pun belum tentu ada yang suka. Enggak, oke suka. Cuman tapi suka yang karena oh ya udah lo bisa di Ya. perintah, oh karena lo kayak gini-gini, jatuhnya jadi kayak di apa ya? Dia cuman suka karena lo bisa dimanfaatin aja Ya. gitu, bukan diri lo gitu loh. Kayak duh sedih banget ya. Ribet iya, sih kalau aku. Bukan sedih, ribet sih rasanya kayak gitu. Satu ribet dan juga sedih lah. Maksudnya dia pengen dicintai tapi Ternyata selama ini lo suka gue yang gini Iya. gitu loh, kayak gue yang traktir lo makan atau sering beli-beliin lo. iya cuman gitu. karena traktiran doang gitu loh, bukan siapa dirimu. Ih sedih sih itu. Jadi people pleasure lah ke Ya. depannya. Aku Kalau memang kayak gitu. people Pleasure. pleaser ya. Iya. Tapi aku nggak mau jadi di orang lain. Maksudnya mengerti orang lain boleh, tapi jangan sampai aku berubah demi mereka gitu. Kayak misalnya, Syah, lo kan kalau ketawa suaranya kayak atau kayak freak banget sih. Dulu tuh rambut aku waktu zaman kuliah rambut aku warnanya pirang sendiri di kampus. Terus dia bilang, "Lu freak banget sih kayak bule." Ya aku tetap aja pirang gitu kan. Ternyata 3 tahun kemudian itu kan lagi hype tuh yang pirang-pirang, aku rambutnya udah hitam, mereka pirang. Jadi aku kayak ya udah gitu loh, ngapain gitu. Jadi ya udah jadi diri sendiri aja. Be unique. Be yourself. Oke,
Oke. Percaya nggak dengan mitos kalau adik tidak boleh menikah duluan sebelum kakaknya? Saya nggak percaya. Pernah nggak pernah? Percaya tapi ini kita ini ya lagi bikin esai ya. Jurnal. Bikin jurnal. Dah. Ya. oke. Hana, Do, set. Lo Luan. Luan, ini aku enggak. Luan. percaya tapi Oh ya, tapi udah spoiler tadi dia juga udah ngomong. Iya. percaya tapi kan nggak harus beneran diaplikasikan gitu loh. Karena setahu aku kalau misalnya dari kayak budaya aku gitu ya. Apa Ya. budayamu? Gak boleh lah. Iya, nggak boleh lah. Nah, Ya, terus? karena ada kayak misalnya duluan gini nanti jadi gini gitu Ya, lah. ya, ada. Itu pasti ada Gak mau itu. aku spill sih. Soalnya begitu. Biasanya kayaknya kepercayaan ada sih kayak gitu. Yang mitos kayak gitu Kepercayaan ada. kan? Ya pasti ada, tapi kalau aku enggak mau dibilang, kalau aku kan budayaku tuh ini ya Padang. Sorry, nggak apa-apa. Soalnya aku kan ibu aku tuh selalu bilang kamu tuh harus menikah duluan gitu loh. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya adik duluan ya udah biarin aja gitu loh. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Nanti nggak punya ini nanti nggak punya jodoh Ya, ketika jodohnya lama. Nanti kamu nggak bakalan nikah. Aku nggak percaya. Selama jodoh itu memang udah ditentukan sama Tuhan dan kita sendiri, ya udah gitu loh. Ngapain kalau misalnya memang adik aku udah pengen duluan menikah daripada dia berbuat maksiat, ya nggak sih? Ya udah duluanin aja gitu loh. Nggak apa-apa dilangkahin gitu loh. Aku nggak masalah gitu. Jadi aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Aku sih kayak bilang Selin tadi, di budayanya ada. Aku juga udah dengar sih dari beberapa budaya, ya nggak boleh lah adiknya ngelangkai kakaknya, nanti kakaknya seret jodoh atau Di semua kebudayaan nggak sih kayak gitu? atau jodohnya nanti lama datang atau bisa jadi sampai tua nggak nikah. Iya. Kalau menurut aku pribadi ya, itu mungkin lebih kekhawatiran sih sebenarnya. Ya. Kekhawatiran keluarganya atau mungkin adiknya sendiri. Kalau misalnya aku ngelangkai kakakku, ya aku kayaknya nggak sopan. Ya, Menurut itu aku sih betul. lebih ke arah itu daripada kakaknya nggak dapet jodoh. Karena kayak kata Kak Tasya tadi, kalau misalnya adiknya udah dapet jodoh duluan, ya masa ditahan-tahan sampai kakaknya harus nikah. Padahal mungkin kakaknya juga belum tentu mau nikah dalam waktu dekat gitu. Nanti kakaknya ditungguin kelamaan, adiknya malah nggak jadi nikah gitu. Oke lah, mungkin kita percaya dengan ini kan, mitos ini. Cuman kalau misalnya tadi kan kalau Tete bilang kalau gak sopan kalau misalnya ngelangkahin. Kecuali kalau misalnya, ini terkecuali, kalau misalnya si adiknya izin mungkin. Ya kan, izin kayak Kak, boleh nggak aku mau nikah duluan gitu kan. Ya udah gitu loh. Diomongin dulu. Iya diomongin. Ya itu sih sebenarnya jalan keluarnya kayak ya udah diomongin aja. Karena gitu. biasanya kayak aku bilang tadi, kalau udah diomongin biasanya kadang orang tuanya khawatir atau mungkin kakek nenek tante omnya itu pasti ada. Jadi kadang muncul lah mitos nggak boleh langkai loh, nanti kakakmu suruh jodoh. Padahal itu rasa kekhawatiran mereka aja. Iya. Dan bisa jadi mungkin kayak nanti kakaknya yang jadi insecure gitu kan. Iya. Kayak biasa omongan tetangga gitu lah. Iya. Masa duluan adiknya? Ya, padahal mungkin Kakaknya gak ada yang mau padahal gitu. mungkin kalau kakaknya ditanya ya biasa aja gitu, ya silahkan gitu. Ya makanya kan maksudnya kayak biar lebih nggak ada saling bentroknya ya adik itu ya udah bisa aja bilang Kak aku duluan nggak apa-apa kan gitu ya nggak apa-apa, jadi ada saling obrolan terus juga sama orang tua juga diobrolin, jadi biar nggak ada yang kayak tuh kan gara-gara kamu menikah duluan kakak nggak jadi dapet gitu, nggak kan udah kesepakatan sama Ya namanya jodoh datang duluan ya kan, masa iya. Kayak gitu ya, mitos. Oke, sekian episode hari ini. Ibu negara ketawa. buka ketawa. Langsung ketawa. See you next time.